Ketika Luis Enrique ditunjuk sebagai pelatih FC Barcelona, keputusan itu justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan fans. Bukan tanpa alasan. Sebelum datang ke Barcelona, rekam jejak Enrique jauh dari kata meyakinkan. Saat melatih AS Roma, ia bisa dibilang gagal. Pindah ke Celta Vigo, meski performanya lumayan bagus, tapi tetap saja tidak cukup untuk klub sebesar Barcelona. Banyak yang meragukan, banyak yang mempertanyakan, apakah pelatih dengan rekam jejak seperti itu layak menangani Barcelona? Namun siapa sangka, justru dari semua pengalaman pahit itulah Luis Enrique menempa dirinya. Beberapa tahun kemudian, Enrique menjelma menjadi salah satu pelatih yang mampu membawa dua klub berbeda meraih treble winner. Bersama Barcelona, dan kemudian bersama Paris Saint-Germain. Bagaimana Luis Enrique bisa berubah dari pelatih yang diragukan, menjadi arsitek dua tim terbaik di dunia? Inilah kisah bagaimana Luis Enrique membangun Barcelona dan PSG menuju puncak sepak bola. Sebelum membahas bagaimana ia menjelma menjadi salah satu pelatih terbaik dunia saat ini, kita perlu kembali ke titik awal perjalanan kepelatihan Luis Enrique. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2004 bersama FC Barcelona, Enrique tidak butuh waktu lama untuk menentukan arah hidupnya. Ia langsung mengambil kursus kepelatihan. Menariknya, di angkatan yang sama, ia satu kelas dengan Pep Guardiola, dua mantan pemain Barcelona, dua calon pelatih besar. Memulai perjalanan dari ruang kelas yang sama. Setelah menyelesaikan kursus, Enrique dipercaya menangani tim muda Barcelona, tepatnya Barcelona B. Pada tahun 2008 hingga 2011, di waktu yang hampir bersamaan, Guardiola melatih tim senior Barcelona. Dua jalur berbeda, tapi visi sepak bola yang sama-sama kuat. Di Barcelona B, kecerdasan Enrique mulai terlihat jelas. Ia bukan sekadar melatih pemain muda, tapi membangun fondasi permainan. Di bawah asuhannya, banyak talenta lama Masia berkembang pesat, seperti Sergio Roberto, Marc Bartra, hingga Thiago Alcantara. Prestasinya pun nyata. Enrique berhasil membawa Barcelona B promosi dari Segunda Division B ke Segunda Division A. Tapi yang terjadi setelah itu justru lebih luar biasa. Di musim kompetisi Segunda Division A, Barcelona B tampil mengejutkan. Mereka menutup musim di peringkat ketiga klasemen dan secara aturan berhak lolos ke babak playoff promosi menuju La Liga. Sebuah pencapaian yang nyaris mustahil untuk tim cadangan. Namun, regulasi sepak bola Spanyol melarang tim satelit berada di level kompetisi yang sama dengan tim utama. Karena itu, Barcelona B tidak diizinkan melanjutkan ke babak playoff. Sebagai perbandingan betapa luar biasanya pencapaian ini, Real Madrid Castilla, tim B milik Real Madrid, justru berada di zona degradasi pada musim yang sama. Barcelona B bahkan finish di atas klub-klub berpengalaman yang biasa berlaga di La Liga seperti Sporting Gijón, Real Zaragoza, dan RC de Mallorca. Perlu diingat, ini adalah Barcelona B, tim yang mayoritas diisi pemain muda dengan rata-rata usia sekitar 20 tahun. Bersaing dan mengalahkan klub-klub profesional yang matang secara fisik dan pengalaman. Setelah sukses bersama tim muda Barcelona, Luis Enrique memilih mencari tantangan di luar Spanyol. Ia menerima tawaran melatih AS Roma, klub besar Italia yang saat itu diperkuat nama-nama legendaris seperti Francesco Totti dan Daniel De Rossi. Namun, justru di Roma karier kepelatihannya diuji keras. Enrique mencoba menerapkan filosofi penguasaan bola dan pressing tinggi, gaya yang bertolak belakang dengan tradisi sepak bola Italia yang identik dengan Catenaccio. Hasilnya tidak konsisten. Roma finish di peringkat 7 klasemen, jauh dari ekspektasi klub yang biasa bersaing di zona Eropa. Tekanan dari supporter terus meningkat. Meski manajemen masih memberi dukungan, Enrique akhirnya memilih mundur setelah satu musim. Setelah kegagalan itu, Enrique kembali ke Spanyol pada 2013 untuk melatih Celta Vigo. Di sini, konteksnya berbeda. Tanpa tekanan gelar, Enrique tetap setia pada filosofinya, dan hasilnya langsung terlihat. Celta yang musim sebelumnya finish di peringkat 17, melonjak ke posisi 9 hanya dalam satu musim. Performa itu cukup untuk menarik perhatian klub lamanya. Di akhir musim, Barcelona memutuskan berpisah dengan Gerardo Martino. Direktur olahraga Barcelona saat itu, Andoni Zubizarreta, langsung merekomendasikan satu nama, Luis Enrique. Dengan ikatan kuat pada Barcelona dan rekam jejak sukses bersama Barcelona B,
Enrique menerima tawaran itu tanpa ragu. Dan dari sinilah, babak terbesar dalam karier Luis Enrique benar-benar dimulai. Musim 2014-2015 menjadi awal perjalanan Luis Enrique bersama FC Barcelona. Ia tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Enrique adalah mantan pemain Barcelona, mantan pelatih tim muda, dan seseorang yang memahami betul DNA klub. Barcelona sudah ada dalam dirinya. Namun, tantangan besar langsung menanti. Kedalaman skuad Barcelona saat itu jauh dari ideal. Banyak pemain inti meninggalkan klub. Cesc Fabregas pindah ke Chelsea. Dua kiper utama pergi, Victor Valdes karena kontraknya habis, dan Jose Pinto memutuskan pensiun. Kapten sekaligus bek utama, Carlos Puyol, juga gantung sepatu. Di lini depan, Alexis Sanchez hengkang ke Arsenal. Banyak yang meragukan apakah Enrique mampu menutup semua lubang ini. Jawabannya datang di bursa transfer. Barcelona mendatangkan dua kiper kelas dunia, Marc-Andre ter Stegen dan Claudio Bravo. Untuk menggantikan Fabregas, Ivan Rakitic direkrut dari Sevilla. Di lini belakang, Thomas Vermaelen didatangkan sebagai pelapis pengalaman. Namun transfer paling krusial adalah Luis Suarez. Meski kedatangannya sempat menuai kontroversi karena masih menjalani larangan bermain, Suarez justru menjadi kepingan terakhir dari trio penyerang legendaris MSN, Lionel Messi, Suarez, dan Neymar. Tanpa butuh adaptasi panjang, kombinasi pemain lama dan baru langsung menyatu. Barcelona tampil luar biasa dan menutup musim dengan treble winner. Mereka mengalahkan Athletic Bilbao 3-1 di final Copa del Rey, merebut kembali gelar La Liga dari Atletico Madrid, dan puncaknya menundukkan Juventus 3-1 di final Liga Champions. Statistik musim itu benar-benar gila. Dari 66 pertandingan, Barcelona memenangkan 54 laga, mencetak 190 gol, dan hanya kebobolan 41 gol. Trio MSN menyumbang 122 gol, atau sekitar 64% dari total gol tim. Messi mencetak 58 gol, Neymar 39, dan Suarez 25. Pertahanan pun tetap solid meski ditinggal sang kapten. Itu adalah treble kedua Barcelona setelah era Pep Guardiola pada 2009. Musim berikutnya, 2015-2016, Barcelona kembali tampil dominan. Mereka mempertahankan gelar La Liga dan menjuarai Copa del Rey, meski gagal di Liga Champions. Di Liga, Barcelona mencetak 112 gol dan hanya kebobolan 29 kali. Trio MSN bahkan lebih menggila, 131 gol dari total 180 gol tim, atau 72% kontribusi. Suarez mencetak 59 gol, Messi 41, dan Neymar 31. Hingga kini, MSN masih tercatat sebagai trio penyerang paling produktif dalam sejarah sepak bola. Musim 2016-2017 menjadi musim terakhir Enrique di Barcelona. Mereka hanya meraih satu gelar, Copa del Rey. Meski begitu, MSN masih mencetak 110 gol untuk Barcelona. Namun gol dan statistik tak lagi cukup. Tekanan yang terus menumpuk selama 3 musim membuat Enrique memilih tidak memperpanjang kontraknya. Di akhir musim, Luis Enrique resmi meninggalkan Barcelona. Dalam 3 tahun, ia mempersembahkan 10 trofi, termasuk 1 treble winner. Lebih dari sekadar gelar, ia meninggalkan warisan besar, trio lini serang paling subur yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Dan dari sanalah, nama Luis Enrique mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik di eranya. Sebelum melatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique sempat menangani tim nasional Spanyol pada periode 2018 hingga 2022. Dalam masa jabatannya, ia membawa Spanyol tampil di 2 turnamen besar. Di Euro 2020, Spanyol melaju hingga babak semifinal dengan gaya bermain dominan berbasis penguasaan bola, sebelum akhirnya tersingkir lewat adu penalti dari Italia yang keluar sebagai juara. Namun di Piala Dunia 2022, perjalanan Spanyol terhenti di babak 16 besar setelah kalah adu penalti dari Maroko. Hasil ini menutup periode Luis Enrique bersama timnas. Pada 5 Juli 2023, Luis Enrique resmi ditunjuk sebagai pelatih PSG, menggantikan Christophe Galtier. Ia datang di saat klub mengalami perombakan besar. Hampir seluruh bintang era lama meninggalkan PSG. Lionel Messi pergi ke Inter Miami, Neymar ke Al Hilal,
Sergio Ramos kembali ke Sevilla, Marco Verratti hengkang ke Qatar, dan Leandro Paredes kembali ke AS Roma. PSG yang dikenal sebagai tim penuh superstar tiba-tiba kehilangan hampir seluruh ikon utamanya. Di bawah Luis Enrique, arah klub berubah total. PSG tidak lagi dibangun berdasarkan nama besar, melainkan fungsi dan kontribusi dalam sistem. Pemain seperti Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonzalo Ramos, dan Randal Colomwani didatangkan, ditambah pengalaman dari Lucas Hernandez, Milan Skriniar, dan Marco Asensio. Pada musim pertamanya, PSG kembali menyapu bersih gelar domestik, kali ini dengan identitas permainan yang jauh lebih jelas. Memasuki musim kedua, tantangan semakin berat. PSG kehilangan bintang terakhir mereka, Kylian Mbappe, serta beberapa pemain lain. Banyak yang memprediksi PSG akan melemah, namun justru disinilah kejeniusan Luis Enrique terlihat. Ia memperkuat tim dengan talenta muda seperti João Neves dan Desire Doué, yang langsung menjadi bagian inti skuad. Hasilnya luar biasa. PSG menjelma menjadi kekuatan super. Di Liga Domestik, mereka unggul 19 poin dari peringkat kedua dan memastikan gelar dengan 6 pertandingan tersisa. Di Liga Champions, perjalanan mereka bahkan lebih mencengangkan. Setelah lolos dari playoff, PSG membantai Stade Brestois dengan agregat 10-0, menyingkirkan Liverpool lewat adu penalti, mengalahkan Aston Villa 5-4, dan menyingkirkan Arsenal 3-1 di semifinal. Puncaknya terjadi di final melawan Inter Milan. PSG tampil sempurna dan menang 5-0. Kemenangan terbesar sepanjang sejarah final Liga Champions. Gelar itu akhirnya datang, bukan lewat trio superstar Messi, Neymar, dan Mbappe, melainkan lewat struktur tim, pemain muda, dan filosofi yang jelas. Dengan pencapaian tersebut, Luis Enrique resmi menjadi pelatih kedua dalam sejarah yang meraih treble bersama dua klub berbeda. Setelah Pep Guardiola, lebih dari sekadar trofi, ia membuktikan satu hal, sepak bola modern tidak dibangun oleh uang dan nama besar semata, tetapi oleh proses, visi, dan keberanian mengambil arah baru.